واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, marilah kembali kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan curahan yang terus menerus dan tiada putus Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Terutama kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah dan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memakmurkan rumah Allah dengan ibadah salat berjamaah. Kemudian kita memakmurkannya pula dengan majelis ilmu yang merupakan salah satu sebab-sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikat-malaikatnya menaungi orang-orang yang belajar, mempelajari agamanya, memahami syariatnya di dalam masjid semata karena niatnya belajar. Dia datang memang niatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka belajar, mempelajari kitabullah. Yatadarasun, ada tadarus di antara mereka. Ada bentuk saling ajar mengajarkan di antara mereka. Maka ini adalah salah satu ibadah yang agung. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan dan izinnya untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan tafsir surah-surah pendek yang kita bahas dari kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Terakhir kita telah menyelesaikan dari pembahasan surah Al-Adiyat. Dalam surah Al-Adiyat disebutkan dari sifat manusia yang mereka, keumuman manusia tersebut, kecuali yang dirahmati, kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah, keumuman manusia adalah apa? Kafur. Mereka banyak mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Kemudian sifat manusia yang lainnya, mereka sangat cinta dengan apa? Harta. Naam, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan mereka sangat mencintai harta tersebut. Ini sifat manusia. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumber dan pokok-pokok keselamatan agar dia tidak terlena dan terlalaikan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terlena dari cinta terhadap harta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 ilmu di penutup surah Al-Adiyat. 3 ilmu. Ilmu yang pertama sebelah kanan, yang kedua tengah, yang terakhir sebelah kiri. Adil. Ilmu yang pertama sebelah kanan.
Mengilmui sifat. Untuk jalan keluar dari terhindar dari lakanut, apa ilmunya? Yang pertama, lakanut, kafur, jahud li ni'mah, mengkufuri, menentang nikmat-nikmat Allah. Maka ilmu yang pertama disebutkan di akhir-akhir penutup surah Al-Adiyat, ada 3 ilmu. Di 3 ayat terakhir. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ilmu pertama di situ. Wa hussila ma fis sudur. Ilmu kedua di sini. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sini ilmu ketiga sebentar. Ilmu pertama apa? Diingatkan dengan kuburan. Ahsant. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Diingatkan kematian. Bahwasanya ujung-ujung kehidupan, bagaimanapun usahanya mengumpulkan dunia dan harta yang banyak melimpah, ujungnya apa? Manusia kembali kepada kuburan tanpa membawa 1 sen pun dunianya, hartanya. Ini diingatkan kita. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Adakah manusia mengetahui mereka akan dibangkitkan dari kuburan? Maksudnya mereka pasti akan meninggal, dikuburkan, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas amalan mereka. Maka jangan sampai ketika ujung kehidupan kita kembali ke kuburan dan akan dibangkitkan dari kuburan, dilihat bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Itulah yang menjadi ukuran kelak di hari kiamat. Nah, kemudian ilmu yang kedua pada setelahnya, wa hussila ma fis sudur. Maka akan ditampakkan, hussila, akan ditampakkan dengan jelas apa yang di dalam dada-dada. Ilmu yang kedua apa di sini kita petik? Di tengah. Di tengah. Apa yang tersimpan dalam hati? Naam. Maka ilmu yang harus kita ambil tentang hati agar keluar dari terlena dengan dunia, terlena dengan mengumpulkan harta, maka apa? Ya. Wa hussila ma fis sudur, akan dinampakkan apa dalam dada, dalam hati. Maka harus perhatian terbesar adalah memperbaiki hati, ya. Bagaimana dia menjadikan ukuran kemuliaan dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah adalah dilihat dengan 2 hal, hati dan amalan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, bagaimana bentuk tubuh kalian, tampan, cantik, putih, hitam, tidak. Dan Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Namun Allah melihat kepada, ini di sini yang pertama, kepada isi hati kalian. Apa isi hati kalian terhadap Allah? Bagaimana kalian mengimani Allah? Bagaimana kalian mencintai, tawakul, takut, tunduk, berserah diri kepada Allah. Ini semua dari perkara-perkara ibadah hati. Itu yang harus kita perhatikan, karena ini menjadi tolak ukur kemuliaan hamba. Akan dinampakkan semua kelak di hari kiamat. Bagaimana sebenarnya kita dengan yang kita sembah, bagaimana kecintaan kita dan semuanya dari ibadah-ibadah hati akan dinampakkan kelak di hari kiamat. Wa hussila ma fis sudur. Iya. Ini harus menjadi titik perhatian manusia. Kemudian yang terakhir, ayat terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Apa ilmu yang terakhir? Maka apa ilmu yang kita harus petik? Ketika Allah mengetahui segala sesuatu perbuatan manusia, tak ada yang tersembunyi. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sungguh Allah Rabb mereka pada hari kiamat maha teliti. Segala perbuatan mereka Allah ketahui dengan teliti, tanpa ada yang luput, tanpa ada yang tersembunyi. Maka ilmu muhasabah,
ilmu introspeksi diri, muhasabah. Ya, muhasabah diri kita. Bahwa semua kita akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat, dan termasuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban terhadap harta yang kita kumpulkan. Ya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya akan 4 perkara oleh Allah. Ditanya 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afna. Dari umurnya, kemana dia habiskan umurnya dalam kehidupan dunia. Wan syababihi fima abla. Tentang masa mudanya, kemana dia usangkan masa mudanya. Apakah dalam ketaatan atau bersenang-senang dengan masa mudanya, akan ditanya, ditanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Harta ditanya dengan 2 hal. Min aina iktasabah, dari mana dia peroleh, diambil, didapatkan, sumbernya dari mana, halal atau haram. Kemudian hal yang kedua ditanyakan tentang harta, wa fima anfaqah, terhadap apa dia infakkan, dia belanjakan, keluarkan kemana harta. Akan ditanya kita. Ini harus menjadi muhasabah terhadap semua usaha kita. Dan terakhir, wa an ilmihi fima amila bih, terhadap ilmunya akan ditanya. Ilmu yang engkau pelajari dunia, apa yang kamu amalkan dengan ilmu tersebut? Apakah betul mendekatkan diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla, menekan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ilmu-ilmu yang harus kita petik dari pelajaran terakhir di surah Al-Adiyat. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan surah selanjutnya, surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan penyebutan dari salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Satu nama dari nama-nama hari kiamat. Maka kita punya ilmu faidah bahwasanya hari kiamat memiliki beberapa penamaan. Memiliki beberapa penamaan. Al-qiyamah asal bahasanya, hari kiamat asal bahasa Arabnya apa? Al-qiyamah. Dikatakan qiyam dari kata qoma. Qoma berdiri. Qiyam, mereka semua berdiri, manusia berdiri. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Manusia berdiri untuk menghadap kepada Allah, meminta pertanggungjawaban. Ya, menunggu hisab di hari pembalasan. Dikatakan qiyamah karena semua manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini asal penamaan al-qiyamah. Qiyamah, kiamat. Sudah menjadi bahasa serapan. Kiamat dari kata apa tadi? Qiyamah. Ya, ada dalam surah Al-Qiyamah penamaannya, juz 29. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah dengan hari qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini nama lain dari nama-nama hari kiamat. Apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, apa makna Al-Qari'ah? Dari kata, dia adalah bentuk fa'il, kata kerja atau kata pelaku dari kata kerja qara'a, yaqra'u, yang berarti menggetarkan dan menggoncangkan hati dan menggetarkan pendengaran. Karena apa? Karena kengerian, kedahsyatan, keagungan yang terjadi pada hari kiamat. Maka dikatakan dia sebagai al-qari'ah karena yaqra'ul qulub, dia menggetarkan hati, menakutkan bagi hati, melihat kedahsyatan, kengerian apa yang terjadi pada hari kiamat dari kehancuran alam semesta semuanya tanpa terkecuali. Maka manusia takut, hatinya luar biasa. Ya, mereka sangat ngeri melihat pemandangan pada hari kiamat. Maka inilah nama asal al-qari'ah. Nah, mal qari'ah, kemudian diulang, mal qari'ah. Tahukah Anda apa itu al-qari'ah? Mal qari'ah, diulang.
Pengulangan ini untuk apa? Untuk penegasan. Penegasan akan perkara hari kiamat yang betul-betul menggetarkan dan mempertakuti manusia. Semua kondisi hatinya dalam keadaan gemetar, takut luar biasa yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya dalam kehidupan dunia. Ya. Ini kondisi hati semua akan seperti ini. Qari'ah. Kemudian Allah ulang lagi yang ketiga. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah Anda? Wa ma adraka, tahukah Anda mal-Qari'ah? Apa itu al-Qari'ah? Hari yang menggetarkan hati-hati ini. Allah bertanya, wa ma adraka mal-Qari'ah? Tahu Anda apa itu hari kiamat yang menggetarkan hati? Allah bertanya ini untuk apa? Kata Syekh Abdul Razzaq bin Al-Muhsin hafizahullah, hada istifham litahwil wa bayani 'idhami dzalikal yaum wa annahu yaumun 'azim wa yaumun syadid. Ini pertanyaan dari Allah litahwil, untuk mempertakut-takuti. Tahwil, untuk mempertakut-takuti hamba-hambanya. Ya, tentang perkara hari kiamat dan penjelasan akan keagungan yang terjadi pada hari tersebut, bahwasanya dia adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat dahsyat. Yaumun azim, yaumun syadid. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Ya. Kalau dalam percakapan sehari-hari mungkin, ya, percakapan bahasa kita dalam kehidupan dunia, kadang kita bertanya tentang sesuatu untuk membesarkan perkara itu, untuk mengagungkan perkara itu. Anda bisa kasih contoh? Contoh ya, untuk lebih dipahami. Ada yang mungkin mengatakan, bagus kapan cari uang, kita buru dolar di Amerika. Langsung kita balas timpali, tahu kamu apa itu Amerika? Wa ma adraka ma Amerika? Tahu kamu apa itu Amerika? Nah, dikasih takut-takuti. Nah, ini untuk memperbesar perkara itu. Paham? Tahu kamu apa itu Amerika? Supaya dia apa? Dia tidak jadi ke sana. Kita takut-takuti dia dengan memperbesar perkara dengan bentuk apa? Pertanyaan. Itu ada ya, biasa kadang ada kalimat-kalimat percakapan. Tahukah kamu itu Pak Inu? Pak siapa itu yang ditakuti orang? Tahu nggak itu Pak itu? Nah, nggak usah sebut nama ya, contoh saja. Pak Baco misalnya. Ya. Tayyib. Jelas ini? Jadi kadang pertanyaan itu untuk apa? Mempertakuti. Maka ini juga digunakan uslub, metode dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan dalam Al-Qur'an tentang perkara hari kiamat. Tahukah Anda? Tahukah engkau wahai manusia apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal-qari'ah, yang menggetarkan hati-hati manusia pada hari kiamat? Ini pertanyaan untuk kita takut. Maka harus muncul di sini sifat apa? Sifat takut. Ya. Nah, inilah gunanya kita mengetahui tafsir ayat. Jangan sampai lewat ini ayat kita baca tapi hati ini apa? Lalai dari makna-makna ayat yang kita baca. Tidak ada rasa takut. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Sekedar di lisan saja, tidak tahu apa itu maknanya. Maka ketika orang sudah tahu apa makna pertanyaan ini dari Allah kepada kita, untuk mempertakuti kita akan perkara hari kiamat, yang kita harus bergetar hati kita ini. Sebelum hati yang sebenarnya akan bergetar pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya, dengan ketakutan yang sebenar-benarnya. La ilaha illallah. Ya. Tayyib. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menafsirkan sendiri. Setelah dia bertanya, Allah bertanya untuk mempertakuti hamba-hambanya dengan pertanyaan wa ma adraka mal qari'ah, tahukah Anda apa itu al-qari'ah? Maka Allah jawab sendiri. Allah jawab, memberikan ilmunya tentang al-qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan itu. Bagaimana kondisi keadaan yang menggetarkan hati manusia? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu, yaum, hari yakunun nas. Manusia akan menjadi kal farash, seperti serangga-serangga. Farash, serangga, al-mabthus, yang bertebaran. Kondisi kita semua manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir, ya. Qul innal awwalina wal akhirin
lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah ya Rasulullah, innal awwalin wal akhirin, manusia yang pertama, wal akhirin, dan manusia terakhir, lamajmu'un, semua akan dikumpulkan, ila yaumil waqtil ma'lum, pada hari yang telah ditentukan harinya, waktunya telah diketahui, yaitu hari kiamat. Semua akan dikumpulkan. Ini keadaan kita manusia. Keadaan kita bagaimana? Allah gambarkan kal farash, seperti serangga yang mabthus, yang bertebaran. Yang bertebaran. Ini mereka bersebaran, semua bertebaran di seluruh penjuru daratan muka bumi. Iya, tanpa ada yang tersisa, tanpa yang terkecuali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat, ya. Yauma nusayyirul arda wal jibala wa taral arda barizah wa nahsuruhum falam nughadir minhum ahada. Yauma nusayyirul jibal, kami akan memperjalankan jibal, gunung-gunung. Wa taral arda barizah, kamu akan lihat bumi sebagai daratan yang datar, luas. Kemudian wa hasyarnahum, kami kumpulkan semua manusia. Hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan, dan tidak ada satupun yang kami tinggalkan. Tidak ada satupun manusia yang ditinggalkan, tidak terkumpul, semua terkumpul. Yang menunjukkan bagaimana kedahsyatan, keluar biasaan yang terjadi pada hari kiamat. Dan ini gambarannya seperti apa? Serangga yang bertebaran. Dijelaskan dalam surah yang lain, dalam surah Al-Qamar ayat 7, khusya'an absaruhum yawma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Dalam keadaan tunduk pandangan-pandangan manusia. Khusya'an absaruhum yawma yakhrujuna minal ajdath, hari di mana mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, ka'annahum jaradun, seakan-akan mereka seperti belalang. Jarad, belalang, muntashir, yang bertebaran. Nah, ini kondisi keadaan kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini kondisi pertama tentang manusianya. Kemudian yang kedua, lanjutan ayat, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan hari itu adalah hari di mana jibal, seluruh gunung-gunung, akan seperti apa? Ihn, seperti bulu, bulu suf, dari bulu wol, al-manfush, yang sudah bercabik-cabik. Tahu ya wol? Bulu, wol, tahu kan? Kalau kita cabut-cabut, ya kan? Bisa kan? Seperti itu keadaan manusia, bertebaran seperti bulu. Permisalan gunung-gunung seperti bulu berterbangan, yang dicabut dari kesatuan bulu-bulu tadi. Dia akan apa? Mudah terbang. Ini kondisi pegunungan pada hari kiamat. 6. Sebentar disebutkan tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma nusayyirul jibal. Keadaan pertama, penampakan dari gunung, hari kami perjalankan gunung-gunung. Diperjalankan. Ini keadaan pertama, gunung semua berjalan. Iya. Meninggalkan pasak-pasaknya, patok-patoknya di muka bumi, semua keluar dan berjalan. Ini juga digambarkan dalam surah yang sering kita baca, surah An-Naba, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, wasuyiratil jibal, maka diperjalankanlah jibal, gunung-gunung, fakanat saroba, maka seakan-akan engkau melihat fata morgana, seakan-akan fata morgana, padahal itu kenyataan, bukan khayalan. Gunung ini berjalan, bukan animasi, bukan editan, bukan film, tapi ini betul-betul. Tapi orang menyangka fata morgana. Ini kejadian hari kiamat. Berjalan gunung-gunung. Ini keadaan pertama. Bumi tersebut atau gunung-gunungnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung ini sebagai kafiban, sebagai pasir-pasir yang ringan. Ya, sebagai pasir yang ringan. 6. Kafiban mahila,
Disebutkan di dalam surah Al-Muzammil, kathiban mahila, seperti pasir yang berterbangan, tatir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaj'aluha kal'ihnil manfush. Allah jadikan gunung-gunung tadi seperti ihn manfush yang ini disebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Jadi ada tahapan-tahapan kondisi gunung, kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Tahapan yang terakhir seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, gunung-gunung itu akan menjadi apa? Menjadi bulu-bulu wal yang apa? Yang bertebaran. Kemudian mereka semua akan hilang. 6. Akan hancur seluruhnya. La ilaha illallah. Ini gambaran keadaan yang membuat, wajarlah membuat hati-hati manusia apa? Takut melihat kondisi tersebut. Iya. Juga dijelaskan dalam surah Thaha ayat 105 dan 107. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa." Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Bagaimana keadaan gunung-gunung? Manusia sudah bertanya kepada Rasulullah di waktu itu, bagaimana keadaan gunung-gunung pada hari kiamat? Maka jawablah wahai Rasulullah, yansifuha rabbi nasfa. Allah hancurkan gunung itu sehancur-hancurnya. Padahal dia kuat, dia kokoh, menancap di bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruhnya. Fayadaruha qa'an safsafa. Maka kemudian bumi ini menjadi datar seluruhnya. La tara fiha iwajan wala amta. Kamu tidak melihat pada bumi ini ada yang rendah, ada yang tinggi, semua sudah datar. Tidak ada lembah, tidak ada gunung, semua datar. Ketika semua datar, maka manusia dikumpulkan semua di bumi yang datar tadi. Tanpa ada gunung, tanpa ada lembah, semua datar. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana keadaan manusia ketika setelah kehancuran alam di hari kiamat, maka terjadilah hisab. Hisab terhadap semua manusia, hamba-hamba Allah. Allah berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh." Maka orang-orang yang berat, mawazinuhu. Thaqulat dari kata thaqula, yathqulu, thaqil, yang berat. Orang-orang yang berat, mawazinuhu, timbangan-timbangannya. Di sini dengan ibarat mawazin, ibarat jama'. Ibarat jama'. Dari kata mufrad, mizan, timbangan. Mizan, timbangan satu. Kalau banyak timbangan, mawazin. Nah, di sini dengan ibarat apa? Thaqulat mawazinuh, berat timbangan-timbangannya. Maka para ulama mengkompromikan antara ayat yang menunjukkan timbangan itu bentuknya jumlahnya satu, pada ayat yang lain bentuknya jumlahnya banyak, dikompromikan. Bahwasanya asal timbangan adalah satu, namun banyaknya amal yang diperiksa, yang ditimbang, maka kadang timbangan datang dalam bentuk jamak. Karena semua amalan ditimbang. Amalan kebaikan yang kecil bagaimanapun sampai yang besar, semua manusia, laki-laki perempuan, tua dan muda, semua kan ditimbang. Sehingga kadang datang dalam bentuk jamak, timbangan-timbangan. Iya. Maknanya siapa yang berat timbangan kebaikannya, yang di sini diinginkan adalah timbangan kebaikan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, timbangan amal solehnya, timbangan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dialah hamba yang akan kembali dalam kehidupan yang diridhai. Fahuwa, maka dia hamba ini fi, dalam, 'isyah, kehidupan, radiyah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini di mana kehidupan diridhai? Kata Syekh Razak, fi jannatil khuldi, yakni yang diridhai mereka berada dalam surga kekekalan. Fi na'imin muqim, dalam kenikmatan yang terus menerus. La yahulu wa la yazulu abadal abad, yang tidak akan berhenti, tidak akan terputus, tidak akan hilang selama-lamanya. Iya.
qariratun ainuhu, di mana mereka mendapatkan kesejukan, ketenangan, biminnatillahi alaihi wa fadlihi jalla fi'ula, karena semata anugerah Allah, karunia Allah kepada mereka, mereka radiyah, mereka ridha, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan di dalam hadis yang sahih tentang kehidupan yang diridhai, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Dalam hadis sahih kata Syekh Razak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, wahai penghuni surga, kalian inginkan sesuatu, saya tambahkan nikmat kepada kalian. Kalian ingin tambahan nikmat dari saya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada penghuni surga. Fayaqulun, maka penghuni surga semua menjawab, alam tubayyit wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ini menunjukkan wajah-wajah penghuni surga semuanya apa? Putih. Wujuhu yawma idzin nadhirah, semua berseri-seri, semua diputihkan, ya. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat ada tabayyaddu wujuh, ada yang putih wajah-wajahnya, wa taswaddu wujuh, ada pula yang hitam wajahnya. Yang putih orang beriman, yang hitam wajahnya hari orang kiamat, orang-orang kafir di hari kiamat. Walaupun di dunia mereka orang putih yang paling putih, tapi karena kekafirannya menjadi hitam yang paling hitam di hari kiamat. Walaupun orang beriman yang hitam paling hitam, seperti Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, tapi dia akan menjadi orang yang paling putih pada hari kiamat karena keimanannya. Maka ukurannya adalah apa? Keimanan dan ketakwaannya, bukan bentuk rupanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Nah, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami dalam kebun-kebun ini yang sangat nikmat, dan engkau telah selamatkan kami dari api neraka yang begitu panas? Ya, ini kata penghuni surga ketika menjawab tawaran tambahan nikmat dari Allah. Maka kemudian apa yang terjadi? Falakshiful hijab, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab, ya, tirai antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan penciptanya. Allah singkap hijab tersebut. Kemudian fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minal madhari ila rabbihim azza wa jalla, maka ternyata tidaklah mereka mendapatkan sesuatu yang paling mereka cintai, paling mereka sukai daripada nikmat memandang wajah Rabb yang mereka sembah. Inilah nikmat teragung, nikmat terbesar yang merupakan keridhaan terbesar bagi penghuni surga. Inilah makna apa? Fi 'isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Tayyib, ja'alana Allah ajma'in minhum bimannihi wa karamihi. Kata Syekh Razak, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dari golongan penghuni surga karena keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya golongan yang kedua. Ini golongan yang pertama tentang keadaan yang berat timbangan kebaikannya. Kemudian Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang khaffat, lawan dari sakulat. Khaffat apa? Kalau sakulat tadi apa? Berat. Maka khaffat ringan. Nah, dari kata khaffa yakhifu khafif, yang ringan. Apa yang ringan? Timbangan apanya? Kebaikannya. Menunjukkan paham kebalikannya. Yang berat apanya? Timbangan keburukannya. Waliyadzubillah. Ya, itu pasti otomatis. Kalau timbangan kebaikannya berat, maka timbangan kejelekannya ringan. Tapi kalau timbangan kebaikannya ringan, maka otomatis timbangan keburukannya yang lebih berat. Inilah mana timbangan, ya. Sebagaimana kita tahu timbangan dalam perdagangan, timbangan neraca
Ada neraca 1, neraca 2 kan? Ditimbangan. Itulah ibaratnya akan ditimbang semua amalan kita yang baik, yang buruk. 6. Maka yang ringan timbangan kebaikannya alias berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya dia kepada hawiyah. Hamba yang berat timbangan keburukannya, ringan kebaikannya, kembali kemana? Hawiyah. Belum ditafsirkan apa mana hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah Anda apa itu hawiyah? Ma hiya? Apa dia? Apa itu hawiyah? Ini penamaan pertanyaan dalam bentuk apa tadi? Pertanyaan dalam bentuk mempertakut-takuti hamba. Tahu Anda apa itu hawiyah? Maka jawabannya Allah langsung kasih jawaban di ayat terakhir, narun hamiyah, adalah api yang hamiyah, yang sangat panas. Yang sangat panas. 6. Kemudian disebutkan tentang gambaran panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Perbandingan api di dunia dengan api neraka. Api kalian wahai manusia di dunia itu 1 juzuk, 1 bahagian dari 70 bahagian neraka, api neraka jahanam. Jadi api kita di dunia baru panasnya 1/70 dari panas api neraka jahanam. Sementara kata dalam hadis tersebut, ya Rasulullah, wa innaha lakafiyah. Kata sahabat, ya Rasulullah, api dunia itu kafiyah, sudah cukup panas. Maka bagaimana dengan panasnya api neraka yang akan dilipat gandakan menjadi 69 kali lipatnya dari panas api di dunia ini. Nah, ini menunjukkan harusnya kita takut kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nara, api neraka yang begitu panas, yang dilipat gandakan 69 kali dari api dunia ini. Ini dari penafsiran surah Al-Qari'ah. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.